Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam acara cerita hati mengasah spiritualitas. Sudah lama saya absen. Saya terima kasih pada teman-teman yang mengingatkan saya di kapan lagi muncul di cerita hati. Ya, saya akan memulai lagi. Kali ini saya akan mengulas tentang cerita nabi-nabi, kisah nabi-nabi. Jadi yang saya ulas bukan kisahnya tetapi maknanya ya. Mungkin sejak kecil kita melalui pendidikan agama sudah mendengar ya kisah nabi-nabi yang ada dalam Al-Quran terutama ya, mulai dari Nabi Adam, Ibrahim, Musa, Daud, Yunus, Ayub dan sebagainya. Saya akan mencoba mengambil beberapa kisah yang saya hayati dan kira-kira apa maknanya bagi kehidupan kita saat ini. Untuk yang pertama ini, atau mungkin saya cerita dulu ya, nabi-nabi itu dalam Al-Quran diceritakan tuh sangat beragam ya. Ini juga mencerminkan manusia itu juga beragam ya. Ada yang Nabi Sulaiman, raja di raja, kaya raya luar biasa. Tapi ada juga Nabi Ayub yang miskin, menderita penyakitan. Tapi semuanya itu statusnya di mata Allah itu nabi ya. Statusnya tinggi, harkat kemanusiaannya di mata Allah Subhanahu wa taala tinggi. Ada juga nabi yang warna kulitnya hitam kemerah-merahan dan agak sangar kayak Nabi Musa itu, karena dia memang diminta untuk memimpin suatu perpindahan suatu bangsa ya, yang keras sekali ya. Ada juga yang berkulit putih kemerah-merahan ya, seperti Nabi Isa yang memang mengajarkan kelembutan, kasih sayang dan sebagainya. Ini hanya menunjukkan bahwa begitu diverse-nya, begitu beragamnya nabi-nabi itu, dan mencerminkan juga kisah manusia yang begitu beragam menurut saya ya. Nah, yang pertama saya ingin bercerita tentang Nabi Yunus. Barangkali sudah tahu kisahnya bagaimana Nabi Yunus itu. Jadi saya ulangi sedikit. Nabi Yunus itu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, untuk memberi pemahaman tentang ketauhidan dan tentang akhlak kepada suatu kaum. Tapi ketika melihat kaum itu begitu, menurut Nabi Yunus ya, menolak beliau ya, saya rasanya susah itu berdakwah di masyarakat ini. Mereka semua itu bebal ya. Terus Nabi Yunus tidak menjalankan perintah Allah itu dan meninggalkan masyarakat itu, negeri itu. Diceritakan Nabi Yunus kemudian naik kapal dan Allah marah. Ini kamu tuh nabi tapi kok nggak taat perintah saya. Maka di kapal itu tiba-tiba ada badai, ombak dan sebagainya. Kapal itu hampir tenggelam, sehingga diputuskan oleh ketuanya di situ ya. Ini harus ada salah satu yang kita korbankan, kalau enggak kita akan tenggelam bersama-sama. Maka dibuat undian. 3 kali undian itu yang kena Nabi Yunus terus. Akhirnya Nabi Yunus, ya sudah, saya memang harus menjalani ini. Nabi Yunus dengan ikhlas terjun ke laut. Ya, diceritakan Nabi Yunus kemudian ditangkap atau ditelan oleh ikan paus yang besar. Dan Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus itu dalam kegelapan, dan dia akhirnya sadar ya, bahwa ini adalah azab Allah, azab Tuhan yang Maha Kuasa, karena saya
bersikap zalim. Zalim itu tidak mengikuti perintah Tuhan, ya. Maka dia berdoa yang sampai sekarang doa itu dianggap mujarab untuk kita bertobat, ya, untuk kalau kita berada dalam musibah yang berat. Doanya itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, bukan selain Allah, selain Engkau. La ilaha illa anta subhanaka, Engkau maha suci. Inna kuntum minaz zalimin, saya benar-benar orang yang zalim. Berkali-kali Nabi Yunus itu mengucapkan doa itu yang artinya bertaubat, mengakui kesalahannya. Ya Allah, saya mohon ampun. Engkau maha suci, saya ini berbuat zalim. Ya ilaha illa anta, Engkau. Artinya apa? Merasa hubungannya dekat sekali. Tiada Tuhan selain Engkau, Engkau dan aku. Subhanaka ini kuntum minaz zalim, saya betul-betul telah berbuat zalim, mengingkari perintahmu. Jadi menurut saya apa yang terjadi dari Nabi Yunus itu bisa terjadi pada siapapun termasuk kita. Mungkin dengan kadar atau dengan peristiwa atau dengan yang berbeda-beda, tapi bersikap zalim itu siapapun akan bisa terjadi kepada siapapun, ya. Maka yang harus kita lakukan adalah bertaubat, mengakui kezaliman kita kepada Allah, dan insya Allah Allah akan memaafkan kita. Jadi ceritakan Nabi Yunus itu sebetulnya diselamatkan Allah, diingatkan oleh Allah. Dan ketika ingat, dia bertobat, maka Allah mengampuninya, menyelamatkannya kembali ke darat, dan dia kemudian kembali memegang peran atau tugasnya untuk berdakwah, untuk menyebarkan kebenaran. Jadi itu kira-kira kalau kita mengalami musibah yang berat, siapa tahu ini memang azab untuk mengingatkan kita, untuk membuat kita bertobat, dan kemudian mengakui, bertobat, dan kemudian menjalankan kembali, tidak mengulangi perbuatan, dan memenuhi apa yang menjadi perintah Allah. Ya kalau Nabi perintahnya kan langsung, tapi kalau kita namanya zalim itu adalah melanggar hukum-hukum Allah yang dilarang oleh Allah. Ya, banyak sekali dalam ayat-ayat Quran itu apa saja yang dilarang. Berlaku sombong misalnya, mencuri misalnya, berzina dan sebagainya, melalaikan waktu. Banyak sekali itu yang sangat mungkin akan kita lakukan dan sangat mungkin kita akan diingatkan oleh Allah. Dan kalau kita diangkatkan oleh Allah, alhamdulillah, kalau kita sadar, menjadi pelajaran bagi kita, dan kita akan bertobat, menyadarinya, bertobat kembali ke jalan Allah, dan kita akan mendapat kemuliaan, mendapat ridho, mendapat pengampunan dulu, ridho, dan akhirnya kemuliaan. Mungkin itu dulu untuk kali ini. Kita lanjutkan nanti dengan nabi-nabi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.